Ini ruangan hiperbarik Ruangan ya, hiperbarik ya. Ini iya. ruang penerimaan ya, Dok ya? Iya. Oke, jadi ruang pemeriksaan. baik, apa saja yang akan dilakukan di sini, Dok? Jadi, konsultasi dengan dokternya, Ya. kemudian akan dilakukan pemeriksaan fisik, tensi, Menyeluruh. ya, tanda vital, telinga, semuanya di sini. Kemudian, Apakah pasien juga harus mengisi formulir mengenai riwayat penyakit? ya, nanti akan dianamnesis, akan ditanya-tanya oleh dokternya. Oke. Kemudian apakah perlu pemeriksaan tambahan seperti laboratorium? Oke, ronsen, itu juga. Artinya Dari bila sini. dicurigai ada penyakit lain juga harus kita tuntaskan dahulu ya, Dok ya? Betul. Sebelum kita masuk ke dalam chamber. Iya, jadi seperti yang untuk meminimalkan komplikasinya. Luar biasa. Dan ini saya lihat juga ada disediakan leaflet. Iya, betul dok. Di leaflet ini saya lihat ada tata cara yang harus dilakukan. Iya, jadi Dan informasinya sudah cukup lengkap di sangat sini. lengkap, Ya, sangat lengkap. indikasinya, Iya. ya, kemudian ada tarifnya juga dok. tarif pun termasuk di sini ya, Iya, Dok ya? betul. Oke, baik. Nanti mungkin untuk selanjutnya kita akan lihat Ya. di ruangan sebelah. Ruangan chambernya. Ruang utama, Betul. di mana di sana terdapat chamber untuk HBOT ya, Dok ya. Betul. Oke, Monggo, baik, silakan. mari. Pemirsa sekalian, saat ini bisa kita lihat kita sudah berada di dalam ruangan chamber HBOT, di mana tampak di belakang saya sebuah ruangan chamber yang cukup besar. Untuk saya bilang cukup besar ini ya. Dan ada berapa kapasitas orang, Dok, yang bisa masuk ke dalamnya? Ya, jadi kita punya dua ruangan, yang satu namanya chamber, satu ruang depan namanya lock. Oke. Chamber itu ada 6 kursi dan di lock ada 2 kursi. Total 8 ya, Dok ya. Total 8. Biasanya terapinya dilakukan di chamber, tapi kalau pasiennya banyak sampai 8, kita pakai di ruangan depan juga. Bisa juga? Iya, Oke. tapi manfaat dari lock chamber, tidak semua chamber mempunyai lock chamber. Iya. Jadi lock ini fungsinya untuk transportasi. Jadi Iya. kalau ada pasien mau menyusul atau pasiennya perlu keluar duluan karena kasus-kasus urgent, itu bisa melalui locknya. Ruang antara. Iya, ruang Oke, antara. artinya di ruang ini lebih mobile ya, Dok ya. Betul, jadi Oke. tidak akan mengganggu terapi oksigen pasien yang lainnya. Oke, berarti sangat nyaman di dalam Sangat itu ya, nyaman. Dok ya. Oke, baik. Mungkin kita lihat pemirsa bagaimana chamber ini dikendalikan dari luar. Ya. Silakan, Ini Dok. ada panelnya. Ya. Dr. Ruli. Ya. Di panel ini nanti ada beberapa manometernya yang akan menunjukkan tekanan udara. Jadi Ya. kita tuh tekanannya pakai udara. Udara, baik. Iya, makanya saya bilang penyelaman kering tadi ya. Kita Penyelaman kering. Bukan pakai air. Diving tapi nggak basah. Betul sekali. Oke. Nah, ini juga ada manometer yang Ya. menunjukkan kapasitas tekanan Oke. di tangki udara di bawah. Oke. Kemudian ini juga oksigen, manometer untuk mengetahui tekanan oksigen kita. Oke, Dan kemudian ini adalah panel kontrol ya untuk mengatur tekanan, menambah tekanan, menambah mengurangi tekanan, baik. gitu. Dan ini mungkin tekanan yang akan diberikan ya, Dok ya. Betul. Dan juga udaranya ya. Iya, kita juga bisa memantau Iya. berapa persentase oksigen yang kita inginkan. Wah, luar biasa. Gitu. Jadi Luar dalam biasa. ruangan ini kita tidak boleh lebih dari 30%. Tidak boleh Untuk lebih dari 30%. di Oke. ruangan. Kalau 100%-nya kan di masker. Oke. Nah, di ruangan ini tidak boleh 30% karena Oke. bisa merangsang jadinya tidak enak pasiennya. seperti Oke, baik. Dan alat-alat ini pastinya dikendalikan oleh orang-orang yang profesional dan ahli di bidangnya, Dok ya. Betul sekali dok, Oke. oleh perawat yang sudah Perawat. bersertifikat. Certified. Iya. Oke, itu syaratnya harus ya. Terbaring. Oke, baik. Kemudian juga ada audio loh dok, jadinya nggak Audio ada, TV ada. Betul. Bisa request? bisa. Oke. Kita mau nonton film apa tuh bisa. Oke, ini bisa karaoke, Dok. Bisa. Tapi dokter jangan nyanyi ya. Eh, Baik, pemirsa, kita akan lihat ke dalam bagaimana kondisi chamber di dalam. Kita langsung masuk ke dalam. Mari, Dok. ya. Silakan. Ini adalah Ya. locknya dan ini adalah chambernya. Baik, Dok. Kita sekarang sudah berada di dalam chamber. Iya betul. Ya. Mungkin dokter bisa menjelaskan bagaimana tahapan setiap yang akan dilakukan. Iya, jadi di dalam chamber ini nanti Ya. kita akan didampingi oleh perawat yang Oke. kita sebut namanya tender. Tender. Ya, tender ini akan menjelaskan mengenai teknik falsafanya, jadi untuk menyamakan tekanan di dalam telinganya. Ya. Kemudian juga menjelaskan kalau ada keluhan-keluhan dari pasien harus segera memberitahu tender. Ya. Jadinya nanti akan tender kami akan membantu. Ya, terapi oksigennya akan kita mulai. Mulai, baik. Ya.
pertama kali yang dilakukan adalah kita membagikan snack. Iya, ini untuk membantu menyamakan tekanan tadi dok di telinga. Ini fasa satu falsafahnya kita bisa bantu dengan menelan. Iya, dengan menelan lebih mudah dengan minum mengunyah atau ya. Iya, jadi menggerakkan rahang atau nanti tutup hidung, tutup mulut. Kemudian seperti kita buang ingus gitu. Iya. Tapi yang tekanannya disebut di telinga. dengan teknik falsafah. Betul, teknik falsafah ditutup hidung, tutup mulut. Gitu, nanti akan diperagakan sama Kak Cici. Ya. Silakan. Ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah mengajarkan teknik falsafah. Baik. Ya. Oke. Tutup mulut ya. Itu teknik falsafah ini dilakukan setiap 3 detik. 1, 2, 3 falsafah. 1, 2, 3. Baik. Kalau telinga penuh. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya Setelah sampai di tekanan yang kita inginkan di 2,4 atmosfer absolut, baru kita pasangkan masker oksigennya. Maskernya ini selalu steril. Selalu steril dan baru. Iya, betul. Ya. Artinya tidak ada pengulangan pemakaian masker. Iya. Ya, untuk pasien-pasien yang baru biasanya agak susah memakainya kita bantu. Tapi untuk pasien yang sudah sering, sudah terbiasa, sudah mengerti ya. Betul, sudah lebih mudah memakai maskernya. Baik. Kemudian masker dipakaikan. Apakah oksigen sudah diberikan pada tahap ini? Iya. Baik. Silahkan. Pemakaian masker ya, oke. Pakaian maskernya. Dan ratu oksigen ini selama 30 menit. Jadinya 30 menit? Iya, 30 menit, 3 kali 30 menit. 3 kali 30 apa itu maksudnya dok? Jadi 30 menit pertama, kemudian istirahat lagi 5 menit, 30 menit kedua, istirahat lagi 5 menit, 30 menit ketiga baru selesai. Iya, gitu. Ya, setelah 30 menit ini, nanti baru kita mulai istirahatnya, kita bisa peregangan ya. Nanti akan diajarkan. Dan ini sudah mulai turun ke kedalaman tertentu ini? Iya, kita sudah sampai di tekanan 2,4. 2,4 ya. Baik, oksigen akan dipakaikan. Ya, oke. Ya, setelah itu? Setelah terapi oksigennya ini 30 menit. Ya. Maskernya nanti akan diberitahu oleh operator di luar bahwa terapi oksigen telah selesai. Ya. Kita akan melakukan istirahat selama 5 menit. Masker bisa dilepas dan kita bisa melakukan peregangan. Berarti ada beberapa exercise yang harus dilakukan setelah masker dilepas ya dok ya? Betul. Oke. Tujuan dari peregangan adalah supaya oksigen tersampaikan lebih baik. Iya, jadi oksigen bisa langsung masuk ke dalam jaringan. Misalnya untuk kasus-kasus rematik dong. Rematik, osteoartritis atau radang sendi. Ya itu bisa di sini. Jadi sambil kita duduk. Contohnya bagaimana? Ya. Saya ikutan juga deh. Yuk, kita ikutan. Oke. Kita berdiri semuanya. Ya. Misalnya gimana misalnya? Relaksasi. Kita dari kepala dulu saja, dari atas kita. Ya, sampai hitungan 10. Ya, tahan kayak gitu. Kemudian dari tangannya juga kita bisa persendian. Berarti peregangan seperti saat kita akan berolahraga. Betul, peregangan. Ya. Kemudian bisa sampai di persendian kita bisa. Iya. Jadinya untuk kasus-kasus yang radang sendi sangat membantu. Setelah keluar dari sini nyerinya hilang. Biasanya hilang ya? Hilang. Wah, luar biasa. Ya. Kemudian setelah peregangan kita mulai lagi terapi oksigennya selama 30 menit lagi. 30 menit. Ya. Dan sekarang mungkin terapinya sudah selesai. Mungkin Mbak Isya bisa merasakan nanti rasanya enak kan Mbak, seger gitu. Lebih awet muda ya. Betul sekali. Baik dokter, terima kasih banyak sudah memberikan penerangan di dalam chamber ini. Gimana dok? Rasanya terapi oksigen hiperbariknya segar tidak? Seger banget ya. Tetapi kayaknya kita harus segera kembali ke private lounge. Pemirsa sekalian, kita akan kembali setelah yang mulai berikut ini dan nanti kita akan bertemu di private lounge Rumah Sakit JH Yogyakarta. Tetap di sini di Healthy Talk bersama Rumah Sakit JH Yogyakarta.